Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Sobwas dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi nih di YouTube channel BPKP Papua. Untuk topik kali ini yaitu BPKP Bicara. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan membahas topik yang sangat hangat ya guys ya, yaitu generasi milenial berkualitas tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga sudah mendatangkan dua generasi dan sangat inspiratif sekali, gitu kan. Nah, sebelum saya undang nih namanya siapa, saya bacakan dulu nih prestasi yang pernah didapat nih. Yang pertama dari generasi yang sebelum milenial maksud saya, yaitu generasi X. Dan beliau ini ketika muda sangatlah berprestasi guys. Salah satunya pernah mendapatkan juara di cabang olahraga badminton tingkat daerah di Manado. Nah, langsung saja nih, pasti kan penasaran ya siapakah orangnya, yaitu Bapak Tony Royke Subip. Halo Pak. Ya. Bagaimana nih kabarnya Pak? Baik? Ya, baik, amin, sehat-sehat. Alhamdulillah, Ya. gitu kan. Gimana Pak? Dulu pernah bener ya Pak menjuarai badminton itu ya Pak ya? Iya, benar. Memang sangat suka sekali olahraga ya Pak ya? Iya, karena Wah, bisa menyalurkan menjadi hal yang positif, Mas Dimas. Alhamdulillah. Nah, gak cuma itu aja, kita juga sudah mendatangkan generasi milenial yang sudah duduk di hadapan kami, yaitu siapakah? Pasti kalian penasaran juga kan? Nah, sebelum saya bacakan namanya, dia itu berasal dari kota Bandar Lampung. Udah tahu nggak nih? Oh belum, oke. Di BPKP ini dia sudah menjadi auditor selama kurang lebih 11 tahun. Wah, udah cukup pengalaman sekali ya. Wah, udah tahu nggak? Oke, belum. Nah, dan prestasi yang pernah didapat nih banyak banget. Yang pertama, pada tahun 2017 pernah juara 1 ALSA atau Asian Law Students Association Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2019 meraih juara 3 Lomba Inovasi Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka hari ulang tahun BPKP ke-36. Udah tahu belum sampai sini? Belum tahu? Oke. Pada tahun 2020 nih, dia juga sudah menyabet beberapa penghargaan. Yang pertama, juara 1 dalam ajang Content Creating Competition dalam rangka hari ulang tahun BPKP ke-37. Top 15 penghargaan pegawai berprestasi tahun 2020 dalam rangka hari ulang tahun BPKP ke-37, dan pernah menjadi top 30 anugerah ASN kategori Future Leader dari Kementerian Pan-RB. Dan yang paling spesial, dia ini pernah mendapatkan award sebagai penerima Professional Fellowship Program dari pemerintah Amerika Serikat, guys. Wih, sangatlah inspiratif sekali ya, melalui Young Southeast Asian Leader Initiative atau YSEALI, mewakili Indonesia pada Regional Workshop and Summit Good Governance and Civil Society bersama 99 pemimpin muda ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Udah tahu kan pastinya, langsung aja kita sambut Kakak Panca Tirtayasa. Selamat sore Mas Dimas, selamat sore Sobat Pengelola, selamat sore Pak Tony. Aduh, Oke. Kak nih, tadi saya bacakannya sangatlah banyak Saya aja capek sekali. denger ya. Tapi memang itu penghargaan yang sudah pernah didapat oleh Kakak Panca ini ya? Oh ya, kalau yang terakhir tadi itu penghargaannya emang didapat di 2020, tapi nanti akan pergi berangkatnya di 2021. Oh Maret, gitu insya ya, Allah. udah positif ya. Jadi memang Insya Allah. kita tuh sudah kedatangan dua narasumber yang sangatlah, waduh, kalau bisa dibilang jam terbangnya sudah tinggi sekali guys. Jadi memang sangatlah susah untuk mendatangkan dua narasumber ini untuk bisa membuat video kali ini nih, seperti itu ya. Mungkin langsung aja ke topik nih, mungkin ke Pak Tony dulu nih Pak. Pak, Ya. kita kan topik kali ini kan kita akan membahas generasi milenial ya Pak ya, terutama yang berkualitas tinggi. Kalau menurut perspektifnya Pak Tony itu generasi milenial itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Mas Dimas. Ya, kalau menurut Pak Tony ini generasi milenial ini yang saat ini generasi yang open mind ya, berpikiran, berwawasan yang luas, terbuka ya. Spontan saja bila ada permasalahan-permasalahan, ini adik-adik yang milenial ini langsung saja ke ruangan konsultasi menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka. Oh gitu ya Pak. Sungguh hebat, Jadi, Dimas. Ya. sangatlah ibaratnya terbuka gitu ya Pak, tadi seperti yang bilang ya. Betul. Dan Bapak sepengalaman Bapak nih ketika menjabat sebagai Kabak TU juga, terutama di BPKP Perwakilan Provinsi Papua, udah banyak menerima Pak aspirasi dari generasi milenial itu seperti apa Pak? Iya, sangat banyak Mas Dimas. Ini adik-adik milenial ya. Mereka tidak segan-segan ya Oh, gitu ya, untuk langsung berkonsultasi ke
saya menyampaikan permasalahan-permasalahan ada. Kalau kami di masa lalu, Mas Dimas, kayaknya ada jurang ya antara kami dengan pimpinan-pimpinan yang lama ya. Kami menjaga jarak karena ya mungkin pengaruh budaya kita yang sudah tertata ya, terkultur ya. Jadi kita harus menghormati yang lebih tua. Oh, begitu ya. Itu dari perspektif kami. Tapi saat ini ya kita harus menerima ya, harus menerima perkembangan yang ada ya. Baik, terima kasih. Itu kan dari perspektifnya Pak Tony sebagai generasi X kalau bisa dibilang ya, atau generasi sebelum milenial ini adalah generasi X nih teman-teman. Nah, kita juga pengen mendengarkan nih, mungkin dari salah satu generasi milenial nih, gimana nih Kakak Panca? Generasi milenial itu seperti apa sih menurut Kakak Panca nih? Terima kasih Mas Dimas. Sebelumnya menambahkan juga dari apa yang Pak Tony telah sampaikan, bahwa tadi open minded ya Pak ya, generasi milenial itu mungkin salah satu karakteristik yang jelas banget terlihat dari generasi milenial. Tapi kalau misalkan kita melihat dari definisinya sendiri, itu kan sebenarnya kalau generasi milenial itu generasi yang lahir sekitar dari tahun 85 sampai dengan 90-an lah, seperti itu atau dari tahun 80-an sampai 94 akhir lah, itu disebut generasi milenial. Dan tadi memang benar disampaikan oleh Pak Tony, beberapa karakteristik yang paling menonjol dari generasi milenial itu adalah tadi open minded, artinya emang lebih terbuka terhadap perubahan yang ada, karena kan dunia setiap hari berubah nih ya Pak Tony ya. Jadi emang itu salah satu karakteristik paling menonjol dari generasi milenial itu open mindednya tadi sih. Sama ya, hampir sama ya. Jadi memang benar ya, generasi milenial saya juga merasakan sih, kalau saya tuh lebih open minded gitu. Kan juga mewakili generasi milenial juga ya. Dan mungkin juga bisa dikasih tahu Pak, yang Bapak hadapin gitu kan. Apa sih Pak yang perbedaan mencolok antara generasi milenial dengan generasi yang sebelumnya atau generasi X nih Pak, yang Bapak pernah rasakan nih, sangatlah berbeda sekali nih sama zamanku dulu ya gitu ya. Kalau saya berpendapat Mas Dimas, sebenarnya itu kita masing-masing generasi ya, generasi X dan generasi milenial ya, yang disampaikan Panca tadi. Sebenarnya kita itu punya keegoisan masing-masing ya, milenial ya. Pandangan mungkin dari generasi X ya terhadap milenial merasa kurang beretika. Oh gitu Pak. Iya, kurang sopan ya. Atau mungkin terkesan asik dengan dunianya ya. Game online. Oh iya, pasti. Itu pasti ya. Padahal itu menggerus sebenarnya tugas pokok yang sudah diberi tugas oleh pimpinan ya. Sering saya kedapatan hanya beberapa ya teman-teman yang memang asik dengan dunianya itu, sehingga terkesan dari kami generasi X ini, adik-adik milenial ini terkesan cuek. Gitu Pak. Cuek. Jadi dan mungkin demikian sebaliknya. Dari milenial mungkin menganggap kami generasi yang tua ini Mas Panca agak perlu dihormati, ya, perlu dilayani, ya. Kemudian terkesan formil. Nah ini sebenarnya kalau kita gambarkan dalam diagram P ya, diagram lingkaran ya, antara generasi X dan generasi Y milenial ya. Nah kita harus coba gabungkan, kita lihat di mana irisannya. Apa yang menyebabkan masing-masing generasi ini semacam ada keegoisan masing-masing ya. Kita saling memahaminya itu di titik irisan ini. Ya. Mungkin yang titik irisan ini komunikasi lah yang perlu kita perlu tingkatkan antara kedua generasi ini, agar hal-hal yang terkesan tadi masing-masing generasi punya keegoisan bisa ternetralisir dengan irisan ini. Komunikasi itu penting. Ya, komunikasi benar ya Pak ya. Jadi memang benar banget tadi yang dijelaskan Pak Tony, memang kadang-kadang ada gap, ada jarak gitu antara generasi milenial dengan generasi X gitu kan, dan yang bisa menyatukan adalah komunikasi ya Pak ya. Mungkin betul. Tidak hanya komunikasi dari generasi X, generasi Y, tapi juga sebaliknya nih teman-teman. Jadi harus dijaga komunikasinya. Tapi kalau menurut saya mungkin Mas saya beri contoh begini ya, lebih tajam lagi. Boleh. Ketika dalam melaksanakan audit, ya, mungkin dari generasi X ini sering cuek ya, cuek, tidak memberi arahan yang cukup kepada anak-anak yang milenial ini, ya. Nah ini kalau tidak ada komunikasi yang bagus, bisa-bisa yang milenial ini kerjanya itu serampangan, tidak terarah, ya. Karenanya
untuk menghindari keegoisan itu ya, masing-masing generasi itu ya memang harus ada komunikasi yang bagus agar tujuan dalam melaksanakan pengawasan tercapai ya. Iya, benar banget ya. Jadi memang itu kalau misalnya menurut perspektifnya Kakak Panca nih sebagai generasi milenial nih, perbedaan apa sih Kak yang apalagi Kakak Panca ini kan sudah lama di organisasi BPKP nih ya, pastinya sudah lama juga untuk bekerja sama dengan generasi yang sebelumnya gitu kan. Mungkin apa Kak perbedaan generasinya Kakak sebagai generasi milenial dengan generasi X nih? Oke, makasih Mas Dimas. Jadi memang selain tadi sudah disebutkan di awal terkait open-minded-nya, ada dua hal yang paling menonjol lah terkait perbedaan antara generasi saya dan generasi Pak Tony ataupun generasi milenial dan generasi X. Yaitu ada yang pertama, generasi milenial itu bisa lebih multitasking. Yang kedua, generasi milenial itu lebih melek teknologi. Itu dulu, itu dua yang perbedaan mencolok banget. Yang terlihat Pak Tony kayaknya merasa juga melek loh Kak. Oke, harus diakui. tapi nah itu dia, seperti yang tadi Pak Tony sampaikan, perlunya komunikasi antara dua generasi ini. Karena seharusnya sejatinya kalau misalkan kita bicara lingkup organisasi ya Pak ya, kita kan baik generasi milenial, generasi X maupun nanti generasi Z itu kan harusnya bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, visi misi yang sama. Harusnya ini antar generasi ini bersimbiosis mutualisme ya Pak ya. Misalkan saya selaku generasi milenial harusnya saya belajar banyak dari Pak Tony karena Pak Tony pengalamannya lebih banyak. Nah, tapi bisa jadi nanti Pak Tony juga, oh ya, saya tidak tahu bahwa ternyata ada teknologi terbaru nih yang bisa memudahkan pekerjaan. Itulah nanti gunanya Pak Tony sharing ataupun nanya ke generasi milenial, misalkan ke saya. Kalau dua ini klop, sinergi, itu saya yakin deh kita akan harmonis sejalan dan sama-sama mencapai visi dan misi yang sama seperti itu sih. Betul. Akuntabilitas bukan fokus pada menemukan kesalahan, namun difokuskan pada perbaikan. Akuntabilitas harus mampu mempromosikan budaya pembelajaran untuk memastikan keberhasilan dapat diulangi atau ditingkatkan dan harus mampu menghindarkan terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Permisi Pak, ini laporan saya sudah selesai Pak. Baik, terima kasih ya. Hai sobat semua, kembali lagi di BPKP Bicara. Tetap di narasumber kita yang sangat inspiratif nih, ada Bapak Tony dan Kakak Panca nih, masih di sini nih. Tadi kan kita udah membahas tentang perspektif masing-masing ya mengenai generasi milenial seperti apa sih dan perbedaannya seperti apa gitu kan. Kita juga pengen tanya juga nih. Jadi kan pengen generasi yang bisa berkualitas tuh seperti apa sih Pak? Mungkin kan bisa jadi panutan, mungkin saran juga bagi teman-teman sekarang yang generasi milenial ini agar sebagai menjadi generasi berkualitas tuh pengukurannya Pak yang perlu dipenuhi itu apa aja sih Pak karakternya? Terima kasih Mas Dimas. Mungkin kalau menurut saya generasi milenial nanti itu generasi yang visioner. Visioner. Harus mampu berpikir jauh ke depan ya, tentang tujuan ya atau harapan-harapan dari organisasi khususnya BPKP. Nah ini memang terletak bagi teman-teman milenial untuk saat ini, karena memang rekrutmen BPKP ya di tahun 2012 sampai sekarang ini banyak merekrut generasi milenial. Jadi tumpuan kita sama generasi milenialnya ini. Jadi kalian itu harus mampu lah ya untuk berpikir ke depan kira-kira BPKP itu mau dibawa kemana. Jadi harus visioner itunya ya pemikirannya. Kemudian juga yang harus digarisbawahi bahwa kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Kita sudah tidak bisa pungkiri saat ini dengan arus teknologi yang sudah berkembang, sekat-sekat wilayah, usia, ya sudah bebas sekarang, sudah global. Ya. Jadi jelas kita akan berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah ini generasi milenial harus mampu mensikapi bahwa perbedaan-perbedaan itu indah, ya. Benar. Jangan menjadi curang atau merusak kebersamaan kita di dunia yang sudah global ini. Apalagi sekarang difasilitasi dengan medsos ya, yang luar biasa. Ya, hari ini kejadian di Amerika bisa langsung tahu kita langsung menjawab ya. Jadi harus mampu lah kita mensikapi hal-hal tersebut. Baik, benar banget nih tadi yang dijelaskan Pak Tony ya. Yang pertama kita harus visioner nih teman-teman ya. Jadi kita harus tahu tujuan ke depan itu seperti apa sih. Kemudian kita pengen mendengarkan juga nih menurut pendapat Kakak Panca nih Kak.
menurut kakak nih generasi milenial yang berkualitas tinggi itu seperti gimana sih, Kak? Seperti apa nih? Ya, terima kasih Mas Dimas. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif sekali dari Iya. Pak Tony. Mungkin hanya sekedar menambahkan, karena kan sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kualitas itu agak sulit juga ya Pak ya. Harus ada indikator yang benar-benar measurable yang bisa diukur seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya saya boleh menyampaikan pendapat pribadi, menurut hemat saya, akhirnya nanti generasi milenial yang berkualitas itu adalah tidak hanya dia bisa menghasilkan sesuatu, output, tapi juga dari apa yang dihasilkan itu akhirnya bisa berdampak nyata bagi masyarakat. Ada outcome-nya, outcome-nya, seperti ya, itu. outcome-nya. Terlebih lagi kita kan sedang menuju Indonesia Emas 2045, which is berarti tinggal 25 tahun lagi. Kalau kita kasih umur panjang ya, amin, seperti itu. Nah, dan itu mungkin akan jadi PR Dimas dan juga nanti teman-teman, tapi itu masih kejauhan. Dalam waktu dekat paling tidak kita bisa memberikan sesuatu yang berdampak nyata, kayak tadi kan hadir bermanfaat. Misalkan ketika saya berbicara mengenai lingkup pekerjaan, ketika misalkan saya ataupun teman-teman milenial lainnya ngaudit, hendaknya nanti laporan itu tidak hanya sebagai output dari penugasan ataupun dari program kerjanya kantor, tapi juga nanti laporan tersebut bisa digunakan untuk stakeholders dalam mengambil keputusan yang akhirnya nanti berguna bagi masyarakat, seperti itu menurut hemat saya. Begitu ya, berarti memang harus bermanfaat, dan pastinya kalau bermanfaat sendiri teman-teman di sini harus bisa mengupgrade ya skillnya masing-masing, terutama soft skillnya ya, dan hard skillnya pastinya, karena demi mencapai laporan yang bermanfaat itu butuh apa ya, intelektual yang tinggi ya, seperti itu ya, seperti itu. Nah, kita kalau misalnya bicara tentang pekerjaan ya, menurut Pak Tony nih Pak, berapa sih Pak proporsi yang baik nih Pak bagi organisasi? Berapa mungkin 50-50, generasi X, generasi Y, atau bagaimana nih Pak kalau menurut Bapak nih? Ya, memang kalau bicara proporsi memang agak berat juga ya. Iya. Belum punya alat ukur ya. Yang idealnya seperti apa perbandingan ya, proporsi antara yang milenial dan X. Ya. Tapi kita di Papua sendiri ya, untuk saat ini dari jumlah pegawai 99 orang, gitu, yang milenial itu 61 orang. 61 dari 99 ya Pak ya? Iya, jadi sekitar 62%. Iya. Jadi sungguh besar itunya peran dari generasi milenial. Yang menarik di sini sebenarnya yang saya anggap masih kurang profesional ini yang generasi X ini, khususnya di Papua. Yang merasa masih kecil itu proporsinya. Gitu. Padahal sebenarnya proses transfer knowledge ya dari generasi X ini ke Y ya, milenial ini harus ada. Iya benar Pak. Ini mungkin kita terus merasakan ada semacam kesenjangan ya di antara dua generasi ini, khususnya yang transfer knowledge itu ya, dari pengalaman generasi X ini untuk mencoba ya membimbing ya adik-adik yang milenial ini. Nah ini yang menjadi PR bersama ya, menjadi PR bersama bagi kita untuk menutupi kesenjangan tersebut. Gitu ya, berarti memang tidak ada. Kalau ukurannya memang tidak ada. Iya belum ada ya, tapi mungkin mau berapapun itu, pokoknya diharapkan juga untuk generasi yang sudah berpengalaman lagi, generasi X itu bisa transfer knowledge ya ke generasi milenial ya, agar tujuan organisasi itu tetap tercapai ya Pak ya. Kalau misalnya dari Kakak Panca nih Kak, menurut Kakak nih organisasi yang baik itu komposisi dari generasinya milenial dibandingkan generasi X tuh kira-kira berapa sih Kak? Gitu. Ya benar sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pak Tony, saya setuju banget seperti itu, karena memang sebenarnya tidak ada ukuran mutlak absolut bahwa generasi X-nya harus sekian persen, generasi Y-nya harus sekian persen, generasi Z-nya sekian persen. Kenapa? Karena kita sudah berbicara mengenai lingkup organisasi. Berapapun komposisinya, entah nanti X-nya lebih banyak, ataupun Y-nya lebih banyak, atau nanti Z-nya lebih banyak, selagi antar generasi ini tidak ada gap, harmonis, itu sebenarnya bisa dikatakan sudah ideal. Yang penting apa? Karena ketika udah dalam satu lingkup organisasi, kita tidak berbicara lagi saya generasi X loh, tidak bisa, itu kerjaannya generasi Y, tidak. Tapi udah yang ya udah yuk kita satu tim Bersama-sama kita harus mencapai target dari organisasi. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak ada, kalau menurut hemat saya tidak ada sesuatu yang mutlak untuk mengukur ataupun mengatakan komposisi ideal itu harus sekian orang gitu. Itu is just a number gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi memang harus saling bersinergi antara generasi X dengan generasi milenial sekarang ya. Kemudian itu kan dalam masalah komposisi organisasi ini Pak. Kalau misalnya Bapak nih Pak, selama bekerja, apalagi udah berpengalaman udah lama banget ya di organisasi BPKP ini, permasalahan apa Pak yang dihadapin terhadap generasi milenial nih Pak? Terutama di masalah kantor nih Pak. Kira-kira generasi milenial itu gimana sih Pak?
masalah-masalah yang pernah dihadapin Bapak? Berarti Pak Tony harus jujur nih Pak. Selama ini apa nih Pak masalah? Sebut nama di sini Pak. Sebut namanya. Boleh sebut nama ya? Boleh sebut nama. Nanti kita sensor tapi. Sebenarnya yang saya alami selama ini hubungan ya dengan generasi milenial aman-aman saja. Aman-aman ya, Tidak Pak. ada masalah ya. Karena mungkin Komunikasi saya jalan ya Pak ya? komunikasi jalan agak terbuka juga ketika anak-anak milenial menyampaikan permasalahan, ide, gagasan, saya terima dan coba saya tampung. Kemudian saya coba bahas dalam rapat ya, dalam rapat pimpinan untuk mencari solusi yang ada. Ya contohnya untuk di Papua sini ya sudah bagus ya. Kita bentuk tim kreatif ya. Untuk menampung aspirasi dari milenial. Mungkin tidak tersalur ya, karena saya lihat sekarang anak-anak milenial itu multitalenta, ya. Tidak saja hanya pengetahuan wawasannya, tapi memahami juga masalah komputer ya, aplikasi itunya hebat itunya, wawasan-wawasan yang ada. Tinggal nanti teman-teman ini mengembangkan kompetensinya. Nah, itu mungkin supaya lebih terarah, terutama terhadap diklat-diklat substantif. Ya, karena itu penting, karena ini untuk mengembangkan potensi yang ada ya, supaya lebih profesional kita melaksanakan tugas. Begitu. Tadi seperti yang dijelaskan tadi juga apa tadi Pak Mas Pelasaran juga tadi menyebutkan etika ya Pak. Memang menurut pengalaman sendiri di organisasi generasi milenial tuh dalam hal sikap itu gimana sih Pak? Sebenarnya hanya kesan saja. Oh, kesan. Kalau saya lihat kesan saja ya. Mungkin karena kalian terlalu asik dengan dunianya ya. Aduh saya merasa tersinggung ya Pak. Habis ini dia lihat Mobile Legends gitu. Iya, masuk ruangan ya, buka PC, laptop atau HP, langsung game online. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya. Padahal hal yang itu ya, hal yang terjadi yang memang harus disikapi. Kalau kalian tidak diarahkan betul ya, akan organisasi akan ketinggalan. Padahal organisasi menuntut adik-adik milenial ini untuk fokus lah ya, fokus terhadap tupoksi pekerjaan yang ada. Kalau sudah konsentrasi game online ya, atau mungkin Facebook dan lain sebagainya ya bisa rusak juga organisasi ini ya. Padahal organisasi menaruh harapan yang sangat tinggi bagi adik-adik milenial. Mas Dimas, untungnya saya bukan penggemar game. Untungnya ya Pak. Shopping online. Dan TikTok pastinya kan ya. Lagi kerja TikTok kan. Berarti yang dimaksud Pak Tony bukan saya. Karena saya tidak menginstal Mobile Legends, tapi karena ruangan Pak Tony di atas. Tapi e-commerce banyak Pak di HP saya. Coba kadang-kadang ke ruangannya Kakak Panca nih Pak, nanti joget-joget sendiri mungkin bisa ditegur ya Pak ya. Mungkin ya, Pak Tony tanya sekarang. Mungkin kalau jujur ya. Oke, Pak. Dalam satu hari itu kalian berapa jam pegang smartphone? Waduh. Kalau coba saya Oke, dari jam 8 saya jam kerja ya. Jam 8 sampai jam 5 sore. 5 sore. Kira-kira waktu yang tersita untuk main smartphone itu berapa? Ya itu loh ya. Kalau misalnya Kakak Panca dulu nih jawab. Mungkin malah justru pertanyaannya saya akan gini Pak. Berapa waktu yang akhirnya terpakai ataupun terbuang untuk tidak memegang handphone? Karena akhirnya sebagian besar waktu saya dipegang untuk Iya benar banget ya. Ya, kalau saya sendiri ya Pak ya hampir setiap jam tuh pegang handphone ya Pak ya. Tapi itu karena ini kan Mas Dimas, karena kita berhubungan dengan mitra Pak. Stakeholder, jadi kan WA Pak, oke, ada apa seperti itu. Tapi memang benar nih katanya Pak Ton ini ya, karena memang generasi milenial sangatlah ketergantungan dengan handphone gitu kan, karena memang seperti yang kita tadi jelaskan ya, generasi milenial itu sudah open minded gitu kan, dan bisa bersosialisasi di antar berbagai wilayah gitu kan, jadi sosial medianya sangatlah aktif seperti ada Pak ya. Itu kalau misalnya Bapak sendiri pun itu jadi masalah ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak main game, Bapak nggak pengen main gitu Pak. Masalah itu apa ya? Aku pengen main nih kayak gitu ya. Enggak ya Pak ya? Ya mungkin karena sudah zaman jadul ya. Baik, jadi mungkin jadi saran juga. Mas, ya? Maaf saya potong, tapi inilah salutnya dengan generasi X ya. Karena gini, dibandingkan kita generasi milenial, generasi X tuh sosialisnya ataupun istilahnya sikap sosialisnya artinya untuk bermasyarakat itu lebih tinggi menurut hemat saya dibandingkan dengan generasi milenial. Karena tadi apa? Karena tidak semuanya itu didapatkan di
telepon genggam. Artinya memang harus melalui komunikasi langsung melalui berinteraksi langsung. Nah, sementara kita tuh udah yang karena udah keasikan dengan handphone sendiri, jadi kadang untuk berinteraksi juga kadang kita malah berinteraksi melalui handphone seperti itu. Padahal itu yang harusnya kita contoh dari generasi X, bahwa tidak semuanya itu terangkum ataupun ada di telepon seluler kita, tapi memang harus kita terjun langsung dan berinteraksi langsung dengan orang lain seperti itu. Iya, baik, sangatlah inspiratif sekali ya dua narasumber ini ya. Mungkin jangan kemana-mana, sobat semuanya, kita akan kembali sesaat lagi. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai BPKP berpegang teguh pada nilai-nilai luhur BPKP, yaitu pionir, profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel, serta semangat kerja 5As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja penuh integritas. Halo sobat semuanya, kembali lagi di BPKP Bicara. Nah, kita masih membahas topik generasi milenial, aduh susah banget ya. Generasi milenial yang berkualitas. Mungkin ini di segmen terakhir juga nih, Kakak Panca dan Pak Tony nih. Mungkin dari Pak Tony terlebih dahulu. Apa Pak pesan-pesan untuk generasi milenial, terutama generasi milenial yang ada di BPKP sendiri? Ya, terima kasih Mas. Mungkin jangan main game ya. Waduh Pak. Bercanda saja. Oh bercanda. Mungkin lebih membatasi ya Pak ya. Membatasi. Jadi kita lebih memanfaatkan teknologi yang ada ya untuk pengembangan potensi kita. Ya, itu yang positif ya, yang kita harus sikapi. Kemudian yang kedua ya, tetap menjaga etika, sopan santun dalam kita berinteraksi ataupun menggunakan media sosial ya, seperti FB dan sebagainya ya, Instagram dan sebagainya. Kemudian kita menjaga keberagaman ya, itu harus tetap kita pegang ya, jangan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan perbedaan itu jadi jurang pemisah bagi kita yang bisa menimbulkan konflik ya, karena kita lihat di media massa sekarang ya, perbedaan-perbedaan itu malah membuat jurang yang lebih besar. Nah, ini kita generasi milenial ya diharapkan untuk menjaga itu ya. Kita menghargai keberagaman ya, karena saya sebutkan tadi depan bahwa keberagaman itu sungguh indah. Ya, karena kita ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang patut kita syukuri bersama. Mungkin itu dari saya menyangkut pesan-pesan untuk generasi milenial. Baik, terima kasih Pak Tony tadi ya, harus tetap menjaga etikanya dan juga harus bisa saling menghargai ya teman-teman ya, baik itu dari dunia nyata maupun di dunia maya, di sosial media. Teman-teman semua, apalagi generasi BPKP muda, itu harus bisa bijak dalam hal organisasi di sosial media. Maksudnya jangan terlalu etikanya dijaga lah, jangan semuanya disebarluaskan, jangan semua terbuka ya Pak ya. Dan perlu etika untuk bermasyarakat itu seperti apa ya Pak ya, mungkin harus sopan, tutur kata, dan kemudian harus saling menyapa nih, apalagi di generasi X gitu kan, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa ya Pak ya gitu kan, karena kita harus bisa menjalin satu harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Itu dari Pak Tony untuk pesan generasi milenial. Mungkin dari Kakak Panca nih Kak, untuk teman-teman nih apa pendapat atau saran Kakak Panca untuk generasi milenial yang ada sekarang? Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tony. Paling tidak itu kan memang pesan langsung untuk saya, ya kan. Jadi saya mewakili teman-teman dan juga mewakili generasi milenial Pak, akan mencoba untuk tadi mengingat baik pesan dari Pak Tony selaku generasi X Pak. Dan kalau misalnya saya juga bisa berpesan mungkin untuk teman-teman satu golongan, yaitu satu generasi milenial, mungkin gini. Kita kan sekarang tuh udah masuk industri 4.0. Nah, sebenarnya kita sudah harusnya gini, di industri 4.0 itu kan semua serba digital ya, karena digital, Internet of Things segalanya. Bayar digital juga ya Kak ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita sekarang tuh sedang on the way menuju namanya Society 5.0. Itu lebih berkembang lagi, yang mana Jepang sudah mulai menerapkan. Nah, jadi di Society 5.0 itu adalah merupakan pengembangan dari industri 4.0 yang mana nanti masyarakat berbasis manusia. Artinya karakter ataupun sifat personality individu itu benar-benar diutamakan. Kalau misalnya saya boleh pesan, karena kita juga sedang menuju Indonesia unggul, Indonesia emas di 2045,
Pesan saya itu singkat, be real, be unique, be you gitu. Be you. Jangan pernah takut untuk menjadi pribadi yang berbeda seperti itu, karena itu yang akan membedakan kita dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah harus punya karakter dan juga ikuti passion apa yang ada, karena nanti kita nggak akan tahu passion itu akan membawa kita kemana. Seperti itu. Misalkan saya ASN, tapi ternyata passion saya di yoga, ternyata akhirnya justru yoga menjadi sumber penghasilan tersendiri, Pak. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi pribadi yang berbeda dan selalu ikuti passion dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Kakak Panca. Mungkin boleh tepuk tangannya dong buat narasumber kita dua ini ya. Tadi juga dijelaskan nih ada 3B ya, be real ya. Be real, be unique, and be you. yes. Oke, jadi jangan takut untuk jadi diri sendiri teman-teman, dan jangan takut juga akan keperbedaan karena kita harus saling menghargai. Mungkin saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih Bapak Tony dan Kakak Panca yang Terima sudah kasih, Mas hadir, Dimas. sudah meluangkan waktunya. Sangatlah sibuk sekali kalau kalian tahu ya guys ya, dua narasumber ini udah sibuk-sibuk tetap bisa meluangkan waktu untuk bisa membuat video YouTube di BPKP Papua. Mungkin itu teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Mungkin kalian kalau misalnya pengen, besok mau bahas tentang misalnya auditor yang profesional itu seperti apa sih? Atau auditor yang sangatlah hebat itu seperti apa sih? Mungkin langsung aja di komen di bawah ini, gitu kan? Dan kalau misalnya teman-teman pengen menghubungin kami, bisa di Instagram. Mungkin Kakak Panca Instagramnya apa Kak? Oh, kalau di Instagram saya Panca Tirta. Panca Tirta saya ada di sini. Dan kemudian Pak Tony Instagramnya apa Pak? Oh, tidak ada. Ini salah satu menjadi perbedaan. Iya. Jadi silakan kalian kalau misalnya mau ada request apapun itu bisa langsung di kolom komen ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa untuk mengklik juga tanda loncengnya agar jangan ketinggalan kalian semua kalau kita misalnya mau upload video-video terbaru, pastinya langsung kalian jadi penonton pertamanya. Mungkin terima kasih gitu aja. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat sore, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Pak Tony.